perkembangan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian. Perekonomian menurut Dumairi pada tahun 1966 adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir, dan filsafat setiap manusia di dalamnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Tapi pada dasarnya, setiap prosesnya juga harus didasarkan pada prinsip ekonomi supaya tercapai bentuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Jadi, di sini ekonomi Indonesia merupakan kekuatan ekonomi berkembang yang paling utama dan terbesar ketiga di Asia setelah Cina dan India. Ekonomi Indonesia juga merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Namun, apa jadinya sih ekonomi Indonesia semenjak adanya pandemi COVID-19? Berikut, teman kita akan menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 bagi ekonomi di Indonesia. Sejak diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas di rumah seperti bekerja dari rumah dan mengakses pendidikan dari rumah secara online. Ini merupakan salah satu penyebab perekonomian melemah. Banyak investor luar negeri juga menarik kembali dananya dari pasar saham. Dapat kita ketahui, indeks harga saham gabungan atau IHSG sudah berada di angka 4,049 atau sudah turun sekitar 36,8% jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Tidak hanya itu, masyarakat menengah ke bawah yang membuka UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu mereka sangat terdampak sekali. Yang biasanya mereka buka sampai tengah malam atau malam hari, ini cuma diperbolehkan cuma sampai jam 6 sore. Itu membuat perekonomian mereka tuh menurun dan pendapatan mereka jadi menurun seperti itu. Berikut akan saya jelaskan bagaimana upaya pemerintah agar tetap menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden kita, Joko Widodo, sudah menangani dengan serius untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti krisis kesehatan, sosial, dan keuangan. Kemudian, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk yang pertama, yaitu melakukan program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan program exit strategy. Program exit strategy adalah perencanaan yang dibuat untuk memastikan bahwa jika kegiatan itu telah berhenti, maka pencapaian tujuan tidak terganggu dan kegiatan tetap dapat berlangsung. Untuk yang kedua, pemerintah menyelamatkan UMK dengan cara memberikan insentif pajak, di mana pajak ini dibayar oleh pemerintah, tetapi tetap ada subsidi bunganya. Untuk yang terakhir, pemerintah menyiapkan anggaran untuk koperasi sebesar 53,57 triliun dan anggaran perlindungan sosial sebesar 203,9 triliun. Implementasi sistem ekonomi Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian. Misalnya, dalam mengatur sebuah pengelolaan sistem keuangan yang baik untuk menghindarkan adanya kemungkinan permasalahan ekonomi dan terjadinya penyalahgunaan keuangan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila kedua. Pada sila kedua ini ada unsur kemanusiaan, di mana dalam sistem ekonomi ini mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Artinya, mengangkat nilai kemanusiaan dan mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, dan kesejahteraan. Contohnya, dalam memberikan jumlah gaji dan fasilitas karyawan yang sesuai dengan tingkat kinerja dan tanggung jawab yang diberikan pada perusahaan. Selanjutnya, sila ketiga. Pada sila ketiga ini memiliki nilai persatuan. Jadi, segala kegiatan ekonomi mengutamakan rasa kekeluargaan demi menjaga persatuan. Contohnya,
dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang dan tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pada sila keempat ini yaitu nilai musyawarah demokrasi, sehingga sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Contohnya, dengan adanya kebersamaan dan musyawarah digunakan untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha yang mengutamakan adanya permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dalam pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara. Seperti distribusi yang baik dan produk bisa dimanfaatkan banyak pihak sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha. Dengan munculnya pandemi COVID-19 memberikan beberapa dampak terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya kegiatan ekspor dan impor yang terganggu terutama berkaitan dengan China. Selain itu, dalam sektor perdagangan dan investasi juga ikut terganggu. Dari mulai penerimaan pajak yang mengalami penurunan hingga investor yang cenderung untuk tidak berinvestasi. Sedangkan kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2020 menunjukkan angka terbesarnya yaitu 0,53% pada sektor informasi dan komunikasi. Dilanjut karena diberlakukannya PSBB membuat perekonomian Indonesia melemah. Dalam mendukung penanganan COVID-19 ini, anggaran pendapatan dan belanja negara didorong untuk dijadikan sebagai prioritas. Beberapa langkah sudah dilakukan pemerintah, salah satunya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan program exit strategi.